Dewi menatap tidak puas padanya. Sebaiknya kamu tidak perlu bertanya tentang hal ini. Jasper mengingatkannya lagi. Tadi aku sudah memberitahumu. Tidak ada untungnya bagimu kalau mengetahui terlalu banyak. Kamu cerewet sekali. Dewi sudah tidak bisa menahannya lagi. Seorang laki-laki dewasa, tapi begitu cerewet. Aku juga tahu. Tidak perlu kamu katakan, ujar Dewi berspekulasi. Dia memelihara begitu banyak hewan liar di halamannya. Seharusnya dia ingin menjinakkan hewan-hewan itu dengan metode ilmiah. Dia memang hebat, kemampuannya luar biasa, bisa berpikir jernih. Tapi dia hanya memiliki sedikit bakat dalam hal menjinakkan hewan ini. Tidak banyak. Karena saat dia memanggil gerombolan serigala tadi, aku bisa melihat itu pertama kalinya dia mencobanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Omong kosong. Dewi menatap dengan kesal padanya. Aku dibesarkan oleh serigala. Dia langsung tertegun begitu selesai mengatakannya. Ya, ternyata dia ingat bahwa dia dibesarkan oleh serigala. Meski amnesia, kadang ada beberapa ingatan bawah sadar yang mendadak muncul di pikirannya, dan sebagian besar adalah naluriah dari alam bawah sadarnya. Ternyata begitu. Jasper sangat terkejut. Pantas saja kamu bisa berinteraksi dengan hewan. Tuan Dewi, kamu sangat hebat. Sony menatap Dewi penuh kagum. Dewi tersenyum ke arahnya lalu bertanya pada Jasper lagi. Tapi saat dia memanggil segerombolan serigala, itu benar-benar terlalu berbahaya. Bagaimana kalau tidak berhasil? Bukankah dia bisa dihabisi? Kami juga merasa itu berbahaya. Jasper terlihat sedikit bersalah saat membahas ini. Untung saja Tuan berhasil memanggilnya. Dan Jeff juga datang lebih awal. Kalau berharap aku dan Sony keluar dari hutan dulu, baru memberitahu lokasi, maka semuanya akan terlambat. Meski berbahaya, akhirnya tetap menang. Dewi tersenyum. Saat seteru bertemu, yang beranilah yang menang. Kadang kemenangan ditentukan oleh keberanian. Dewi merasa kagum saat mengatakan ini. Tapi seharusnya dia sudah merencanakan semuanya dari awal. Astagfirullahaladzim. Maaf ya kak, di sini lagi hujan badai petir, jadi suaranya belang suara petir. Gak apa-apa ya. Benar, kami juga baru mengetahuinya. Tuan sengaja menyuruh Jeff memeriksa hal lain dengan tujuan agar mafia menurunkan kewaspadaan mereka. Jasper segera berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya, lalu berkata singkat, pokoknya Tuan sudah menyuruh Jeff mengumpulkan orang-orang dan mengikuti lokasi kita. Bukankah tidak ada sinyal di dalam hutan? Bagaimana Jeff bisa mengetahui posisi kita? Dewi sangat penasaran. Jeff tahu saat kita menaiki gunung, dia bergegas mengikuti dari sisi lain melalui jalan kecil. Tapi saat kita memasuki hutan, dia memang kehilangan sinyal lokasi kita. Meski Tuan bilang ingin aku dan Sony bergegas turun untuk memberikan sinyal pada Jeff, sebenarnya dia telah menggunakan cara lain untuk memberikan sinyal pada mereka sejak awal. Jasper menjelaskan dengan ringkas. Cara apa? Dewi sangat penasaran. Kamu tidak perlu tahu. Jasper tidak ingin wanita ini tahu terlalu banyak. Apa dia memasang alat pendeteksi di tubuh hewan? Tidak, hewan juga tidak meninggalkan hutan. Dewi berusaha sekuat tenaga memikirkannya. Apa meletakkan di tubuh burung? Burung bisa terbang ke langit, bukankah bisa mendapatkan sinyal? Memangnya burung bisa terbang setinggi apa?
Meski terbang sampai ke langit, tetap saja tidak ada sinyal, ujar Jasper sambil tertawa. Lalu, bagaimana caranya? Dewi sangat penasaran. Sepertinya, aku harus mempelajari kemampuan dan pengetahuan yang baru. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan mengandalkan cara konvensional. Lebih baik kamu mengobati penyakit Tuan saja. Jasper mengingatkan dengan tegas. Sudah tertunda begitu lama. Sudah terjadi infeksi pada lukanya. Siapa yang menyuruh kalian mengusirku? Dewi melirik kesal padanya. Tidak sadar diri. Ini Jasper tidak mampu berkata apa-apa. Baiklah, aku akan mulai mengobatinya malam ini. Dewi juga ingin segera menyembuhkan pria itu. Sekarang dia makin tertarik pada pria itu. Ia harus menemukan kesempatan untuk menanyakan bagaimana pria itu memberikan sinyal lokasi mereka. Setelah kembali ke kastil keluarga Moore, Dewi segera menyiapkan obat herbal dan meminta petugas medis merebusnya agar Lorenzo bisa menggunakannya untuk berendam saat malam nanti. Kemudian dia kembali ke kamar dan berendam air panas dengan nyaman. Lalu dia pun tertidur setelah mengeringkan rambut dan mengobati lukanya. Dia memang orang seperti ini, bisa makan dan tidur tanpa memikirkan hal lainnya. Tidak ada satu hal pun yang bisa mempengaruhi suasana hatinya. Namun sebelum tidur, dia tetap teringat kalung emas hitam miliknya itu, mengingatkan dirinya sendiri dalam kondisi yang setengah sadar bahwa dia harus mengambil kalung itu kembali. Entah telah tertidur berapa lama, Dewi terbangun karena suara petir yang menggelegar di luar. Dia mengucik matanya, lalu membalikkan tubuh dan bersiap melanjutkan tidurnya. Tetapi ada orang yang mengetuk dari luar. Tabib Dewi, Anda sudah bangun? Belum, jawab Dewi yang sangat mengantuk. Pelayan wanita yang ada di luar langsung terkekeh. Jelas-jelas dia sudah menjawab, tapi malah mengatakan dirinya belum bangun. Tabib Dewi, Tuan sudah kembali. Kak Jasper meminta Anda menyiapkan pengobatannya. Pelayan wanita itu kembali mengetuk pintu. Merepotkan Anda. Baiklah. Dewi bangun dengan enggan, berganti pakaian, mengucap matanya yang mengantuk dan berjalan keluar. Tabib Dewi, di luar hujannya sangat deras. Malam ini Tuan berendam obat-obatannya di dalam kamar saja, ujar Jasper. Terserah dia. Dewi menguap. Bawakan kotak medis dan jarum perakku. Sudah disiapkan. Tuan sudah di kamar. Masuk sekarang saja. Ayo. Dewi mengikuti Jasper memasuki kamar Lorenzo. Kamarnya sangat besar. Setelah melewati sebuah ruang kerja kecil, barulah bisa melihat rak khusus anggur. Ruang tidurnya baru terlihat setelah memasukinya. Ranjang besar berwarna putih ini terlihat sangat rapi dan bersih. Hanya ada sebuah jam beker dan sebuah buku kuno yang diletakkan di atas nakas. Tidak ada apapun selain itu. Seluruh kamar itu memberi kesan sederhana dan rapi, seperti karakter pemiliknya yang luar biasa tenang. Tuan sedang di kamar mandi. Mohon tunggu sebentar. Jasper berjalan ke dekat kamar mandi lalu mengetuk pintu sambil melaporkan dengan suara kecil. Tuan, Tabib Dewi sudah datang. Setelah dijawab dengan suara rendah dari dalam, Jasper membuka pintu dengan hati-hati dan berkata pada Dewi, Tabib Dewi, silakan. Bukankah kalian meminta tabib berpengalaman yang melakukan akupuntur, dan aku hanya perlu memberi arahan dari samping? Tanya Dewi penasaran. Mana orangnya? Tabib itu melarikan diri karena ketakutan disebabkan peperangan semalam. Jasper menjelaskan dengan suara rendah. Malam ini Anda saja yang mengobati Tuan. Setelah orangnya kembali, barulah menyuruhnya melakukan akupuntur. Baik, tidak ada cara lain lagi. Ekspresi Dewi terlihat enggan. Ia berjalan mendekat dengan ogah-ogahan.
Lorenzo berbaring santai sambil memejamkan matanya di bak mandi yang berbentuk bulat itu. Dia hanya melilitkan handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhnya dan bagian atasnya dibiarkan begitu saja. Di dalam ruangan yang dipenuhi asap itu, tubuhnya yang seksi dan menarik semakin menggoda. Wajah tampaknya tampak sedikit lelah, dahinya sedikit mengenyit seperti sedang memikirkan sesuatu. "Tuan, Tabib Dewi sudah datang." Jasper mengenyitkan alisnya saat memperhatikan ekspresi Dewi. Sepertinya tebakannya tidak salah, wanita tomboy ini benar-benar mengincar ketampanan Tuan. Benar-benar tidak tahu diri, beraninya mengincar Tuan. Lorenzo menanggapi dengan samar lalu membuka matanya perlahan dan menatap dingin ke arah Dewi. "Masih belum puas?" "Kalau tidak diperhatikan, bagaimana bisa mengetahui kondisi penyakitmu?" Dewi bersikeras. "Duduklah, aku lihat luka di pinggangmu." Lorenzo mengenyitkan alisnya dan duduk dengan enggan. Dewi mendekatkan tubuhnya untuk melihat dan tidak bisa menahan diri untuk mengenyitkan alis. "Sudah bernanah, harus segera melakukan tindakan." "Apa?" Jasper langsung panik begitu mendengarnya. "Bukankah sebelumnya hanya perlu berendam obat-obatan dan diakupuntur? Apa kamu tidak lihat lukanya cukup parah sekarang?" Dewi menunjuk luka itu dan berkata dengan tegas, "Sebelumnya lukanya hanya sebesar telur ayam. Sekarang sudah melebar telapak tangan. Lukanya akan terus membesar kalau dibiarkan. Toksin akan masuk ke tubuh dan mempengaruhi organ dalam." "Tidak, mungkin saja sudah mempengaruhi organ dalam." Jasper langsung panik begitu mendengarnya. "Lalu bagaimana?" "Ambilkan pisau," ujar Dewi mendesak. Gunakan ini." Lorenzo mengeluarkan belati yang berbentuk bulan sabit dan menyerahkannya pada Dewi. "Obati sesuai prosedur, tidak perlu mengkhawatirkan apapun." Dia mengatakannya dengan santai, seperti yang akan dibuang dagingnya adalah orang lain dan bukan dirinya. "Aku akan menyiapkan obat anestesi," ujar Dewi sambil berdiri. "Tidak perlu." Lorenzo sedikit tidak sabar. "Selesaikan dengan cepat." "Akan sangat sakit." Dewi mengingatkannya. "Aku harus memotong semua bagian yang membusuk ini." "Cerewet." Lorenzo memejamkan matanya. "Baiklah, kamu yang mengatakannya." Dewi tidak berbicara lagi. Dia duduk miring di tepi bak mandi dan mulai memotong daging busuk di luka Lorenzo dengan belati berbentuk bulan sabit itu. Jasper menatap dari samping dengan perasaan khawatir dan terenyuh. Dewi melihat Lorenzo sekilas. Dia sedikit mengenyitkan alisnya tanpa mengeluarkan suara apapun, seperti tidak merasakan sakit. Darah kotor berwarna merah gelap mengalir keluar dan menetes perlahan ke dalam bak dan membuat ramuan obat berwarna coklat itu berubah menjadi semakin gelap. Aroma obat herbal yang awalnya merebak di kamar mandi sekarang telah berganti dengan aroma amis yang menyengat. Dewi memotong daging busuk itu dengan sangat sigap. "Aku keluar dulu, kamu pakailah celanamu. Lalu keluar, aku akan mengobati lukamu." Saat mengatakannya, dia langsung mencuci tangan dan keluar dari kamar mandi. "Tuan." Jasper bergegas menutup pintu lalu memapah Lorenzo berdiri. "Anda tidak apa-apa, apa sakit?" "Tidak apa." Ekspresi Lorenzo terlihat tenang. Setelah keluar dari bak mandi, dia membersihkan ramuan obat dengan handuk, lalu memakai celana dan berjalan keluar. Lukanya terus mengeluarkan darah dan segera membuat celana tidurnya berubah menjadi merah darah. "Duduk." Dewi sedang menyiapkan kain kasa dan obat. Lorenzo duduk di sofa sambil menyeka rambutnya dengan handuk. Jasper menuangkan segelas air untuknya, tapi dia malah berkata, "Vodka, tambahkan es." Biarkan dia meminumnya." Dewi sedang mensterilkan jarum peraknya. "Nanti akan sangat sakit. Minum sedikit anggur bisa meredakan rasa sakit." Jasper menuangkan segelas vodka untuk Lorenzo dan bertanya dengan perasaan tidak tenang, "Tabib Dewi,
Perlukah memberi Tuan sedikit obat pereda sakit? Perlukah? Dewi menatap ke arah Lorenzo. Tidak perlu, ujar Lorenzo sambil meminum anggurnya. Yang penting bisa menahannya. Dewi tersenyum. Rasa sakit tadi tidak ada apa-apanya. Setelah diobati nanti akan semakin parah. Kamu harus mempersiapkan dirimu. Kenapa kamu begitu cerewet? Lorenzo menatapnya dengan perasaan tidak senang. Dewi menaikkan alisnya dan tidak berbasa-basi lagi. Dia mengambil kotak obat medisnya dan berjongkok di depan pria itu, lalu bersiap untuk memberi obat. Aku akan mengoleskan obatnya. Tahan sedikit. Cerewet. Sebelum menyelesaikan perkataannya, sekujur tubuh Lorenzo langsung bergidik dan dia mengerang. Benar, wanita tomboy ini tidak berbicara omong kosong. Rasa sakit saat memotong daging itu tidak ada apa-apanya. Sekarang barulah rasa sakit yang tidak tertahankan ini. Rasa sakit ini seperti ada sebuah bor yang menusuk jantungnya dengan mendadak hingga membuat sekujur tubuhnya meringkuk. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Urat di pelipisnya mulai menonjol, matanya pun mulai memerah. Tuan, Jasper panik. Tabib Dewi, lebih pelanlah. Itu mustahil. Dewi tidak tergerak sedikitpun karena dia telah terbiasa melihat hidup dan mati. Dia mengoleskan obat untuk Lorenzo dengan sigap, lalu mengambil gulungan kain kasa dan membungkus luka itu. Karena luka itu sedikit besar, maka kain kasa itu harus dililitkan di pinggang dan dia harus berjongkok di depan pria itu, lalu melilitkan dengan kedua tangan satu putaran demi satu putaran. Lorenzo sangat tidak terbiasa ada seorang wanita yang begitu dekat dengannya. Dia mengenyitkan alisnya dengan tubuhnya yang kaku dan tegang. Meski masih merasa rasa sakit itu, matanya tetap mengawasi wanita itu untuk mencegah wanita itu berbuat tidak senonoh padanya. Sedangkan Dewi yang fokus mengobatinya tidak menyadari perubahan samar seperti ini, dan sekira luka itu pun telah selesai dibalut. Dewi memakai sepasang sarung tangan medis yang baru dan mulai melakukan akupuntur, juga mengingatkan Jasper pada saat yang sama. Demamnya mungkin akan naik turun malam ini. Harus ada yang berjaga di sini dan terus periksa suhu tubuhnya. Jangan sampai melebihi 39 derajat. Segera beritahu aku saat akan melebihi suhu itu. Tabib Dewi, kalau begitu, malam ini Anda di sini saja. Jasper jarang berkata dengan nada yang begitu hormat pada Dewi. Memang ada kami yang berjaga, tapi kalau harus memanggil Anda begitu suhu tubuhnya naik, bukankah akan merepotkan? Lebih baik Anda langsung tinggal saja. Dewi tidak berbicara dan baru membuka mulutnya setelah selesai melakukan akupuntur. Kamu tanyakan padanya, apa bersedia aku bermalam di sini? Aku hanya membalut lukanya, tapi alisnya sudah mengenyit seperti aku akan melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Hah? Jasper langsung terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini Lorenzo sudah berkeringat dingin karena menahan rasa sakit dan malas bertengkar dengan wanita itu. Katakan, kamu ingin nyawa atau kesucian? Dewi sengaja menggodanya. Nyala, Lorenzo berteriak sambil menggetakkan giginya. Lihatlah, dia mengusirku. Aku juga tidak punya cara lain. Dewi melepaskan sarung tangannya dan pergi dengan langkah lebar. Perhatikan dengan cermat suhu tubuhnya. Ingat, beritahu aku kalau dia demam. Ini, Jasper tidak bisa berkata-kata. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan dokter yang begitu sulit diatasi. Jelas-jelas mereka memberikan bayaran yang sangat tinggi dan seharusnya dia mematuhi mereka. Kenapa sekarang sepertinya wanita itu yang menjadi majikan? Setelah kembali ke kamar, Dewi makan sedikit lalu melanjutkan tidurnya. Dia masih belum puas tidur semalam dan masih sangat mengantuk sekarang. Saat baru saja tertidur, terdengar suara ketukan yang terus-menerus dari luar. Tabib Dewi! Tabib Dewi! Ada apa?
Dewi menjawab dengan rasa kantuk yang belum lenyap. Tuan demam, Kak Jasper mau minta Anda ke sana, ujar perawat mendesak dengan panik. Mohon segera periksa Tuan. Dewi sangat tidak berdaya, tetapi dia sudah terbangun, jadi dia hanya bisa mengucap katanya lalu bangun dan berpakaian, menyeret tubuhnya yang lelah dan tidak bertenaga ini ke kamar di gedung sebelah. Lampu kamar itu telah dimatikan dan hanya menyisakan lampu dinding berwarna oranye. Cahaya yang lembut menyinari kamar itu dan memberi kesan hangat pada kamar yang bernuansa dingin itu. Lorenzo yang berbaring di ranjang sudah tidak sadarkan diri. Jasper dan Jeff yang berdiri di sampingnya terlihat sangat panik. Dua petugas medis sedang berlutut di tepi ranjang sambil menyeka keringat Lorenzo dengan handuk hangat berwarna putih. Berapa derajat? Dewi mendekat. 38,5. Jasper segera menjawab. Tabib Dewi, cepat periksa Tuan. Bukankah sudah kukatakan, panggil aku saat hampir mencapai 39. Dewi menguap. Ini masih terlalu awal. Tabib Dewi, sebelum Jasper berbicara, Jeff sudah mengamuk. Kami memberikan bayaran yang tinggi untukmu, tapi kamu malah bersantai-santai seperti ini. Sangat tidak profesional. Dewi tidak marah, dia hanya menatap Jeff dan menjelaskan dengan sabar. Apa kamu pernah melihat anak kecil demam? Sebelum suhu tubuh mencapai batas tertentu, maka cukup dengan melakukan pendinginan secara fisik. Kalau sudah mencapai batasnya, baru perlu mengonsumsi obat. Dia mengatakannya sambil duduk di sofa dengan bermalas-malasan. Obat penurun demamku memiliki efek samping, tidak perlu digunakan kalau tidak terpaksa. Meski begitu, kamu juga harus berjaga di sini. Jeff sangat marah, bukannya tidur. Sudahlah Jeff. Jasper segera menyela perkataannya dan mulai menengahi. Tabib Dewi, mungkin kamu tidak tahu identitas Tuan. Keselamatannya bisa mempengaruhi takdir sebuah keluarga besar dan sebuah grup perusahaan. Tidak boleh ada hal apapun yang terjadi padanya. Ini tidak berkaitan dengan identitasnya. Dewi mengenyitkan alis. Meski dia orang biasa, sebagai dokter, aku juga akan berusaha menyelamatkannya. Tapi, sudahlah. Dewi menyela mereka dan tidak ingin berbicara lebih banyak lagi dengan mereka. Aku akan berjaga di sini. Kalian keluar saja.